Hai, welcome to my video. Perkenalkan, nama saya Francisca Diawasti Cantika PD dengan NIM 246111141, mahasiswi semester 1 kelas D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Citra Bangsa. Saya akan membahas mengenai integrasi pendidikan karakter ke dalam pembelajaran di sekolah dasar. Adapun beberapa hal pokok yang akan saya bahas dalam materi ini. Yang pertama, pengertian pendidikan karakter. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Dan yang ketiga, integrasi nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan. Integrasi pendidikan karakter ke dalam pembelajaran di sekolah dasar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun pengertian karakter merupakan watak, tabiat, akhlak, atau juga kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan mendasari cara pandang, berpikir, sikap, dan cara bertindak orang tersebut. Pendidikan karakter menurut para ahli. Yang pertama, menurut Warsono, pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Dengan kata lain, karakter dimaknai sebagai kualitas pribadi yang baik dalam arti tahu kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata berperilaku baik yang secara koheren memancar sebagai diri olah pikir, olah hati, olah raga, dan olah rasa dan karsa. Berdasarkan pengertian menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah suatu proses penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Dengan kata lain, karakter dimaknai sebagai kualitas pribadi yang baik dalam arti tahu kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata berperilaku baik. Adapun beberapa fungsi pendidikan karakter. Yang pertama, sebagai wahana pengembangan, yakni pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi berperilaku yang baik bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan karakter. Yang kedua, sebagai wahana perbaikan, yakni memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk lebih bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Dan yang ketiga, sebagai wahana penyaring, yakni untuk menyaring budaya-budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter. Dan yang ketiga,
Tujuan pendidikan karakter. Yang pertama, mengembangkan potensi kalbu atau nurani atau efektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Dan yang kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Yang keempat, nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter. Terdapat beberapa nilai-nilai yang dikembangkan di dalam pendidikan karakter yang dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, agama. Yang kedua, Pancasila. Yang ketiga, budaya. Dan yang keempat, tujuan pendidikan nasional. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar dituangkan dalam lampiran Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Di dalam lampiran tersebut dikemukakan bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan pendidikan kewarganegaraan terhadap siswa sehingga memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Dan yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Integrasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran. Menurut Kemendiknas tahun 2010, nilai-nilai pendidikan karakter diintegrasikan dalam setiap pokok bahasan dari setiap mata pelajaran. Nilai-nilai tersebut dicantumkan dalam silabus dan RPP dengan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar pada standar isi untuk menentukan apakah nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang tercantum itu sudah tercakup di dalamnya. Yang kedua, memilih karakter yang memperlihatkan keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dengan nilai dan indikator untuk menentukan nilai yang akan dikembangkan. Yang ketiga, mencantumkan nilai-nilai karakter tersebut ke dalam silabus. Dan yang keempat, mencantumkan nilai-nilai yang sudah tertera dalam silabus ke dalam RPP. Menurut Warsono, tahun 2010 menjelaskan, adapun beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun RPP, diantaranya 1.
memahami substansi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar, baik dari ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Yang kedua, menyusun indikator yang didasarkan pada hasil pemahaman, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Yang ketiga, menyusun alat evaluasi. Yang keempat, menyusun materi ajar. Dan yang kelima, memilih metode pembelajaran. Sekian materi penjelasan mengenai integrasi pendidikan karakter ke dalam pembelajaran di sekolah dasar yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Salam Pancasila.